Yohanes 5 ayat 14, jika jemaat Tuhan sudah dapatkan, mari kita berdiri bersama-sama, kita hormati kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 5 ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sekali lagi kita baca bersama. 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pernyataan Tuhan Yesus ini dimulai dengan kalimat, engkau telah sembuh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh manakah kita telah mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita belum mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita, maka kita belum bisa bicara ayat ini lebih jauh dan lebih dalam. Kita hanya bisa berbicara ayat ini kalau kita telah mengalami apa yang firman Tuhan katakan, engkau telah sembuh. Sebagai warga gereja, saya meyakini dalam jiwa saya bahwa semua jemaat Tuhan telah mengalami kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kena dengan ayat ini yang berkata, engkau telah sembuh. Sekalipun kita belum sempurna, tetapi di dalam jiwa kita tahu bahwa kita telah mengalami Tuhan. Saya sendiri belum sempurna. Tetapi dalam jiwa saya tahu bahwa saya telah berjumpa dengan dia. Bahwa saya telah mengalami dia. Bahwa dia telah menyentuh hidup saya. Bahwa dia telah menjamah hidup saya. Kalau bukan kasih karunia-Nya, siapakah saya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Boleh berada di balik mimbar ini untuk melayani. Menjadi representasi daripada Allah sendiri. Memberitakan sang firman kepada kita. Siapakah saya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Tetapi oleh rahmatnya dia telah mengambil saya. Bukan di dalam kehebatan saya. Dia mengambil saya dalam kelemahan saya. Dalam ketidakberdayaan, dalam keterbatasan saya, ketidakmampuan saya. Dia kemudian memegang saya, mengambil saya, membawa saya masuk ke dalam proses. Untuk menjadi apa yang kita sebut hamba Tuhan. Bukan diambil tik, so hamba Tuhan, tidak. Proses. Dan di dalam proses itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengizinkan saya menurut saya. Melewati proses-proses hidup yang berat. Baik secara mental, jiwa, juga fisik. Bukan tiba-tiba saya seperti saat ini. Tiba-tiba dalam tanda petik, hamba Tuhan, pendeta. Nah. Banyak yang harus saya lewati bersama dengan Tuhan. Banyak yang harus saya perjuangkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak gampang menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi dengan predikat seorang gembala sidang, saudara-saudara. Padahal saya manusia biasa. Bukan dibentuk di pastori. Cuma Tuhan tahu, ada bentuk di tempat cap tikus kita ini. Bukan ada bentuk di pastori. Saya tidak tahu melayani gaya gerejawi begini. Semua sudah tahu bahwa cuma 2 kali saya berdoa. Cuma 2 kali saya berdoa di ibadah. Dan dua-duanya gagal. Bukan cuma gagal biasa, gagal memalukan, saudara-saudara. Gagal biasa, gagal salah bicara, bukan. Tidak bisa selesai. Cuma doa persembahan tidak bisa selesai. Cuma sampai di haleluya, habis. Tidak mampu. Terpaksa buka mata. Belum amin. Tidak bisa mau tutup ulang. Tahu mau bikin bagaimana. Mau bagaimana. Malu sekali saudara-saudara. Sebab mata buka.
Nafas so tidak ada. Kok aduh belum buka mata ini orang-orang. Belum kete amin. Aduh belum amin. Mau tutup mata ulang ini atau bagaimana ini? Sonin tahu mau bagaimana? Tutup mata ulang mau jadi ini doa mau tutup ulang tuh mata. So buka. Ya toh, tanpa lagi pengetahuan teologi yang cukup. Boleh so toh. Dia berdoa so buka mata tutup ulang. Sebab orang pe ilmu adalah berdoa itu tutup mata. Kalau so buka mata so nya enggak berdoa. Itu kan orang pe ilmu. Itu yang diajarkan dari kecil, gitu. Mari kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Begitu ya. Jangan tambah lain kali tunduk kepala. Tuh, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kalau so angkat kepala, so buka mata, so enggak berdoa. Ini so angkat kepala, so buka mata, masih boleh mau tutup ulang kau bilang amin. Aduh, so nin tahu bagaimana. Tuh, belum lihat orang-orang so tertawa semua. Tuh, so tertawa. Kenapa dengar? Belum berusaha tahan, dong sudah dapat tahan. Tawa-tawa semua. Aduh. Jadi ada waktu sejenak saya buka mata. Belum amin. Itu lihat, duh bagaimana ini. Mau tutup mata ulang mau bilang amin tidak bisa. Puji Tuhan gembala so dapat tahu. Nah, ini gembala yang baik. Dia tahu so nyak mampu ini. Akhirnya gembala yang bilang amin. Tak saya mau masuk gereja. Saya mau masuk ibadah malam waktu itu. Ya, belum pernah di gereja. Kalau di gereja mungkin saya sudah mati di kursi. cuma di ibadah malam 2 kali. Tapi kemudian Tuhan memanggil saya. Saya kemudian mengikuti kehendaknya. Menjadi seorang pelayan Tuhan. Tanpa skill yang cukup. Tanpa skill yang cukup. Bahkan boleh dikatakan tidak qualified, tidak memenuhi syarat. Masuk jadi seorang mahasiswa sekolah Alkitab. Dengan skill yang di bawah rata-rata. Tapi Tuhan mulai proses. Tuhan mulai proses. Itu saya katakan baru semester 1. So ditugaskan. Belum tahu apa-apa so ditugaskan. Tapi karena ditugaskan di gereja yang sebenarnya boleh dikatakan ya gereja pikir-pikir gereja kecil di kampung ya. Biar skill payah, ya enggak terlalu berbahaya. Pikiran saya ya, biar skill payah enggak terlalu berbahaya. Beda kalau misalnya suruh tugas ditompas, itu tapi ini ya bolehlah stop. Setelah pergi ke sana, tidak disangka, tidak diduga. Dia bilang turun, kenapa di sini? Di kantin saudara-saudara, saya diturunkan dari mobil. Baru turun karena sore, gembala saya bilang, "Bah siap Jo, mahasiswa so ada syukur, bah siap Jo." Khotbah dan doa syafaat. Khotbah dan doa syafaat ditoa, saudara-saudara. Sedangkan doa persembahan tidak tahu. Ini ditoa. Doakan semua, bro ya. Pemerintah, habis ini tuh. Baru itu dia bilang besok pagi lagi, besok malam lagi, begitu karena kantin loh. Besok pagi lagi, besok malam enggak tidur satu malam, saudara-saudara. Baking khotbah. Tulis. Tidak qualified. Tetapi sudah memberi diri dan saya meyakini, saya mengalami, merasakan bahwa Tuhan telah menjamah dan mengubahkan hidup saya. Belum sempurna. Soalnya ada ketika rupa dulu. Iya tuh. Tidak sempurna lah. Orang lain semua ini kan begitu. Belum sempurna, Jangan kumannya ada perubahan, saudara-saudara. Jangan cuma sama yang dulu-dulu jo terus. Begitu jo terus. So 20 tahun ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak ikut pada dia. So 20 tahun tidak ikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Setelah di scan, ternyata Tuhan Yesus yang tidak ikut pada dia dari belakang. Bukan dia ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ikut pada dia. Perintah sendiri. Tidak pernah mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tidak ada perubahan kehidupan. Mengenak-enak. Bahasa Ibrani yang tidak mengikuti pendidikan teologi tidak bisa menerjemahkan itu. Mengenak-enak. Aduh. Tidak ada perubahan. Dari awal Tuhan panggil. Sampai Tuhan panggil terus. Panggil terus, saudara. Tuhan panggil pertama menjadi hamba Tuhan. Tuhan panggil kedua menjadi almarhum. Tuhan panggil sampai Tuhan panggil terus. Tidak ada perubahan. Bahkan ada yang lebih parah. Bagaimana kehidupan
kehidupan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Sejauh mana? Semua kita bukan gampang untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu memerlukan penyerahan diri kepada Tuhan. Memerlukan keterbukaan hati untuk Tuhan ubah. Dan semua kita harus mengalami itu. Orang memulai dari titik minus seperti saya. Atau orang mulai dari titik poin 10. Misalnya Billy kah. Sebab walaupun misalnya dia tidak bertobat dengan Tuhan Yesus. Dia telah memiliki skill melayani. Misalnya. Roh Tuhan mau pimpin dia atau nyanda. Dia tahu dengar nada. Dia boleh menyanyi. Dia boleh memimpin. Dia boleh main musik. Solati kok. Itu banyak kali orang walaupun dia skillnya sebenarnya dia latih di dunia. Dalam tanda petik sekuler. Ketika dia melayani Tuhan itu skillnya tidak hilang. Ketika dia bertobat dia masuk so jago. Karena memang skill ada. So latihan kok. Kan skill itu datang dari latihan. Kalau latihan. Tetapi apakah Tuhan sudah mengubah hidupnya? Nah, itu pertanyaan yang lain. Apakah dia sudah berubah atau tidak? Itu pertanyaan yang lain, saudara-saudara. Pertanyaan yang lain. Sehingga kita semua, seperti saya katakan, ya ada besar di tempat cap tikus. Mungkin saya kata kalau berupa Billy ya lain, ya besar. Walaupun bukan besar di pastori kurang sekarang. Tapi ada di pastori. Ya tuh, minimal dan bukan besar di tempat cap tikus seperti saya. Walaupun saya juga di pastori tidak sempurna. Gitu. Lebih berat hidup yang kami telah jalani daripada yang mau dijalani di pastori. Gitu. Menurut tantangan hidup ini apa? Gitu. Terus kalian orang hadapi, kau main-main pada waktu-waktu itu. Dari kecil saya sudah dilatih untuk hidup keras. Bukan sengaja dilatih untuk hidup keras. Diperhadapkan dengan kehidupan yang keras. Sehingga dengan susah payah Tuhan mengubah saya. Untuk menjadi seorang yang lembut hati. Susah payah saudara-saudara. Saya keras, jiwa saya sebenarnya kalau mau ikuti keras. Saya suka menyelesaikan persoalan dengan kekerasan saudara-saudara. Sebab itu cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang. Sedang anak-anak kalau bapak pimpin lagi, duduk, mau. Nah, itu. Anak sekolah minggu. Ini kalau tidak balapor orang tua 5 menit saya didik berubah total. Cilaka saya kalau saya lakukan itu. Kalau orang pulang, Pak, inilah yang telah terjadi di sekolah minggu kami. Sudah pindah gereja tuh. Pindah gereja tuh. Kali ini anak-anak ini basal tuh sudah terbang yang lain. Kemain lain anak-anak ini. Ini kalau saya kembali kepada formasi awal. 5 menit semua sudah berubah. 5 menit. Tetapi saya harus menunjukkan Kristus. Bukan Saulus. Kalau Saulus datang 5 menit selesai. Tetapi saya harus menunjukkan Kristus. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Kita mau entah mulai dari titik minus, entah kita mulai dari titik plus. Semua harus berubah di dalam Kristus. Biar orang so mulai dengan rohani berjumpa dengan Kristus. Harus diubahkan oleh Kristus. Orang harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan ubahkan saya lebih jauh lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Engkau mengubah saya. Jangan berada di titik itu terus. Orang ini telah mengalami kuasa Tuhan. Kita sudah belajar ini tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sudah berapa kali saya khotbahkan. Tetapi pada penekanan-penekanan pada bagian yang lain. Orang ini telah mengalami Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan. Telah mengalami kesembuhan oleh kuasa Tuhan. Yang datang kepada dia dari belakang. Bukan karena dia hebat, bukan. Bukan karena dia memiliki trik-trik, tips-tips dan rumus-rumusan, tidak. Kasih karunia Tuhan datang kepada dia. Mendatangkan kesembuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tadi kita sudah baca. Yesus bertemu dengan dia. Yesus berkata kepada dia. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Mengapa? Sebab engkau telah sembuh. Kalau mungkin engkau masih sakit, mungkin engkau bisa membela diri di hadapan Tuhan. Masih sakit kita.
Bagaimana saya mau berbuat baik, sedangkan saya belum mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana saya mau melakukan apa yang Tuhan mau, sedangkan saya belum mengalami kasih karunia Tuhan? Tetapi engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Saya melihat kehancuran selalu masuk di dalam kehidupan kita lewat dosa, saudara-saudara. Jarang sekali saya mengkhotbahkan dosa begini, saudara-saudara. Sebab saya selalu introspeksi diri dan sadar diri bahwa, wah, kalau saya menyampaikan hal-hal seperti ini, sedangkan saya sendiri masih berjuang juga untuk keluar dari efek-efek kehidupan yang berdosa. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan omong kosong, saya bilang. Saya tidak mau menjadi seorang pengkhotbah omong kosong. Walaupun saya juga berjuang sebagaimana jemaat Tuhan berjuang. Saya bukan manusia ilahi yang turun dari langit, saudara-saudara. Saudara boleh periksa di punggung saya. Tidak ada sayap, saudara-saudara. Dengan nuraba, oh bro, kata wajar, kata bro, kok hidup rohani. Nah, apa DP bekas ada di sini sayap. Cawana, saudara-saudara. Yang ada sayap, lu mentah ini, saudara-saudara. Lu mentah ini, saudara-saudara. Baku garo kalau baku garo. Lu mentah ini. Kita sering merasa dosa adalah jalan keluar. Jalan keluar. Kita tidak melihat bahwa dosa adalah jalan masuk kutub. Kita melihat dosa adalah jalan keluar. Ini perspektif yang berbahaya. Ayo anak terang. Soalnya tidak ada sekali ini. Soalnya tidak ada sama sekali. Ada tabuka dompet jendela. Ini pasti jalan-jalan Tuhan. Ini pasti jalan-jalan Tuhan. Masuk sampai keluar membawa berkat-berkatnya. Yang tidak dapat tahu berarti kehendak Tuhan. Kita sering kali saudara-saudara melihat dosa sebagai jalan keluar. Di dalam keluarga. Orang sudah berjanji dalam terompe pernikahan. Bahwa aku akan mengasihi engkau. Itu kan janji tuh. Aku akan mengasihi. Sebab orang sudah terbiasa dengan itu kalimat. Ya terimalah aku apa adanya. Aku terima engkau apa adanya. Padahal di janji nikah tidak ada begitu. Aku terima engkau apa adanya. Tidak ada. Aku akan mengasihi. Itu kalimat. Bukan aku akan hidup denganmu. Aku apa adanya. Tidak ada. Tidak ada bilang aku apa adanya. Aku akan mengasihi. Begitu dijanji. Saya tidak tahu kalau di gereja lain kalau begitu DP janji. Maka kalau turun di eklesia mesti begitu. Bukan mengasihi engkau. Memisahkan. Hanya maut yang dapat memisahkan. Bukan maut jalan keluar. Karena yang seringkali terjadi. Satu karena berdoa-berdoa supaya satu mati, saudara-saudara. Siapa? Kalau dia mati saya terbebas. Jadi salah memahami konsep daripada pernikahan Kristen. Si racun juga kita masuk penjara, mar terbebas dari dia. Mati masuk penjara, mar sota bebas. Itu tuh, sota bebas. Hanya maut yang dapat menghentikan itu. Bahkan maut tidak dapat menghentikan itu. Tuhan berjanji bahwa aku akan mengasihi. Jadi bukan inilah saya apa adanya, bukan. Saya kalau apa adanya saudara-saudara bahaya. Kalau saya apa adanya bahaya saudara-saudara. Ya tuh. Dorong bilang kalau tarik tentara, kong menerapkan tuh disiplin tentara, dorong bilang masih lombo. Mar jangan sipil kong ke militer. Lebih bahaya sebab dorong tidak mengerti itu prinsip di balik itu, hanya menerapkan cara-caranya. Saya kalau hanya mau memberikan apa saja yang keluar dari diri saya, mungkin rumah tangga saya kurang penuh dengan air mata.
Orang-orang yang tinggal di pastoralis tuh hari-hari tertekan dompet jiwa. Kalau saya cuma apa adanya saja. Nah, inilah aku apa adanya. Kalau mau tinggal denganku silahkan. Kalau tidak mau silahkan keluar. Tidak mau silahkan keluar. Inilah aku apa adanya. Bagaimana ini? Padahal di dalam janji aku akan mengasihi. Tuhan Yesus mengharapkan kelahiran baru dari semua orang yang menerima anugerahnya. Tuhan Yesus mengharapkan itu. Karena itu dia katakan jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau sudah menerima kasih karunia Allah, jangan lagi hidup di dalam dosa. Keluar, tinggalkan itu. Karena engkau tetap tinggal di dalam dosa, firman Tuhan katakan tadi, jangan sampai, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tanpa orang sadari seringkali dalam trompet keluarga juga, orang sendiri yang bawa itu neraka, saudara-saudara. Orang yang bawa sendiri, bukan Tuhan dah kasih, orang yang bawa. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membaharui hidup kita di dalam Tuhan. Hidup terus dengan cara lama. Hidup terus dengan gaya lama. Mau beli beras. Sesepe. Sesepe saudara-saudara. Lu nin tahu ini. Puji Tuhan kalau jemaat nin tahu apa DP arti saudara-saudara. Berarti memang tidak pernah bersentuhan dengan hal itu. Aduh. Besok orang mau pergi pasar. Sesepe. Aduh. Ya tuh. Aduh, bagaimana ini saudara-saudara? Orang yang undang itu kutuk masuk. Iya tuh. Orang yang undang itu kutuk masuk. Dengan orang biarkan orang manusia lama keluar terus. Orang senang dengan hidup yang lama. Orang senang dengan gaya yang lama, pikiran yang lama, cara hidup yang lama. Kita tidak memberikan yang terbaik di dalam keluarga kita. Kita tidak memberikan apa yang kita janjikan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada suami dan anak-anak kita. Bahwa aku akan mengasihi. Semua yang aku lakukan di dalam keluargaku harus didorong dan dipertimbangkan di dalam kasih. Gitu. Setiap kali orang mau berucap, setiap kali orang mau bersikap, orang harus bertanya dulu kepada jiwa kita di hadapan Tuhan. Apakah ini ungkapan kasih? Atau tidak? Apakah tindakan aku ini dapat dikatakan tindakan seorang suami yang mengasihi? Kepala rumah tangga yang mengasihi? Apakah pilihanku, keputusanku ini adalah pilihan dari seorang yang mengasihi keluargaku atau tidak? Mengasihi istri dan anak-anakku atau tidak? Demikian juga para istri. Setiap kali mau bertindak, setiap kali mau bicara, setiap kali mau melakukan sesuatu harus bertanya dulu dalam jiwa. Apakah yang saya katakan ini, apakah yang saya lakukan ini adalah ungkapan kasih terhadap keluargaku atau tidak? Gitu saudara-saudara. Baking kopi juga saudara-saudara. Apakah ini kopi yang terbaik? Atau apa DP ampas ini? Air dingin dia bikin kopi. Iya tuh. Ya apa ini bawa minum, semua hitam sama tuh. Aduh, tuh. Aduh. Saya memang hobi minum kopi saudara-saudara ya. Suka minum kopi. Coba Bapak Esen saya bilang kita jangan terlalu banyak. Sampai Bapak Esen bilang stop, berat mau stop. Karena ada kebaikan-kebaikan juga kok di balik kopi. Alasan ya. Saya suka minum kopi, saudara-saudara. Saya suka kopi itu dibuat dengan baik. Gitu. Bukan bilang Pak Jemaat ini bikinkan kopi. Saya suka, karena saya suka minum kopi, saya bisa melihat kualitas dari kopi yang dibuat itu. Setelah melihat kopi saya tahu ini cuma dia bikinin cara begini. Ini dia bikin cara begini. Ini asal-asalan ini kopi ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya saya pergi di rumah kopi atau di rumah makan apa, kalau saya minta kopi, bawa kemari, ini mantap dong, udah bikin dengan, saya bisa melihat kinerja di dalam sebuah rumah makan hanya dari kopi itu. Saya bisa melihat bahwa bagus dong di rumah makan ini.
Bagus ini rumah kopi ini. Mengapa? Sebab mereka tidak kerja asal-asalan. Cuma lihat dari kopi saudara-saudara. Oh, lo enggak kerja asal-asalan ini. Dorang ada teru ini memang. Ada semandidi bagus ini memang. Bahkan bukan cuma dorang seduh. Tuh kopi dorang mau masak. Bukan cuma seduh begini. Dapat lihat DP hitam, DP ampas. Tuh. Mantap ini kopi ini. Berarti bagus dorang kerja. Bagus dorang punya prinsip dalam melayani. Gitu tuh bisa dilihat begitu. Kang basin-sin pejemaat ini ya. Mari orang bisa lihat. Demikian juga dalam keluarga. Suami istri lo dapat rasa kalau mau orang memberi yang terbaik atau tidak. Baik orang pemikiran, orang usaha kerja. Kalau orang berusaha keras bagi keluarga kita. Dengan segala cara oleh karena mengasihi. Pasti dihargai dan dihormati. Baik suami maupun istri. Pasti dihargai, pasti dihormati. Tetapi seringkali dosa begitu mempengaruhi kita. Dan kita menganggap dosa adalah jalan keluar. Sehingga kita punya ego naik. Dan kita tidak ingin memberi yang terbaik kepada keluarga kita. Kenapa? Sebab ego naik. Sayalah King of Kings. Lord of Lords. Tuanku. Panggil aku Tuanku Raja. Panggil Tuanku Raja. Kalau tidak mau panggil Tuanku Raja. Keluar dari rumah ini. Nah gitu. Mesti Tuanku Raja. Permisi mau lewat. Belum boleh lewat. Mesti dapat dulu. Baru boleh lewat. Kalau tidak dapat biar semua minta. Jangan coba-coba lewat. Mengapa? Tidak boleh. Tidak sopan kepada Tuanku Raja. Kalau ada Kristus dalam hati kita, maka kita harus menanggalkan kehidupan yang lama, sifat yang lama, kelakuan yang lama, pikiran yang lama, bahkan di dalam keluarga kita, dalam hidup berjemaat. Jangan orang begitu Jo, saudara-saudara. Dalam berjemaat tidak pernah damai, bermusuhan dengan semua orang. 30 tahun berjemaat, nyanda ada tuh yang orang suka dalam jemaat. Jemaat sudah datang dan pergi berganti-ganti, orang benci semua. Bagaimana ini? Atau semua benci pat orang, itu juga orang introspeksi diri, saudara-saudara. Kalau 1-2 orang yang benci pat orang, ya mungkin orang yang bermasalah, stop. Maka kalau semua benci pat orang, harus introspeksi diri. Betul, kalau kita ini atau soalnya masa ada sama sekali itu suka apa kita. Iya. Kita harus memperbarui diri dalam berjemaat. Sebagai anak kepada orang tua. Harus ada perubahan kalau kita mengikut Kristus. Jangan orang di gereja setia sekali. Di ibadah setia sekali. Kalau menyembah 13 jam. Mari sampai di rumah. Caka atoran saudara-saudara. Carona romaan. Ini banyak bahasa Ibrani yang keluar ini. Boleh mau bicara akang, boleh mau minta tolong akang, boleh mau basuara akang, pokoknya menolak. Sama dengan kabel sudah gulung. Sudah jadi kabel. Sebelumnya kabel. Sudah gulung jadi kabel. Orang beribadah kepada Tuhan, orang menyembah Tuhan, sampai di rumah. Orang tua menangis lihat orang. Bagaimana anak itu ya? Tuhan. Tuh. Tak ceplos lagi kemarin tuh orang tuh. Tuhan mana-mana jawab Tuhan. Mana-mana jawab Tuhan. Dengar kemarin, kenapa dia di sana? Misalnya dijauhkan dalam nama Yesus. Kenapa dia di sana? Atau so tabrak. Kamu pe anak. Masa dimandi jalan situ. DP otak. Sudah pancar di jalan. Bukan kami pe anak itu. Kamu pe anak Kang. Kami pe anak enggak ada otak. Apa dia? Tuh otak sudah pancar di jalan. Bukan kami pe anak. Kamu. Bukan. Kami pe anak enggak ada otak. Enggak ada kata. Aduh, bagaimana saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Harus ada perubahan. Maaf ya kalau agak kasar-kasar satu kalimat. Cuma mau aku seduh kok itu.
Karena memang DP box CD itu kalau mau kasih bagus-bagus DP bahasa, enggak mudah apa DP pesan, saudara. Itu. Kalau mau pakai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jemaatnya enggak mudah apa DP maksud, saudara. Itu anak kalian telah tertabrak di sana. Siapa mudah apa DP pesan? Oh itu mungkin bukan anak kami, sebab anak kami adalah banyak mau jadi, saudara. Mesti bagi DP bahasa Manado baru dapat. Memang bahasa Manado kalau datang DP kasar, saudara. Harus ada perubahan. Orang tua kepada anak juga harus ada perubahan. Jangan ketek terus, kesak terus, keras terus, saudara. Orang memang harus mendidik tuh anak-anak. Mar hati-hati jangan sampai orang bukan sedang mendidik. Hati-hati saudara-saudara. Orang pikir-pikir orang sedang mendidik, padahal bukan. Orang sedang melampiaskan masa lalu kita. Ya sebab saya mengalami. Anak muda. Orang yang datang hancur di depan saudara-saudara. Keberatan, luka hati. Lain kali pendeta-pendeta anak saudara-saudara. Bawa tumbuh tanah lagi. Ya orang datang, ampuni dia, ampuni. Ini tahu siapa itu dia ada marah-marah itu, ampuni. Tidak, nyanda. Nyanda. Ampuni. Itu mau bikin mati anak papa. Papa pendeta anak ini. DP papar itu dia benci. Orang kira siapa? Mungkin DP taman ke atau DP birman atau siapalah. Itu dia ada tumbuh-tumbuh tanah itu, orang pikir orang lain ke. Soalnya pendeta anak. Ternyata saudara-saudara. Yang dia ada bayang-bayangkan waktu tumbuh tanah. DP papa. Pendeta. Coba diam. Orang semua dengar. Orang semua dengar semua jatuh bagi. Bilang pendeta. Oleh Tuhan sebagai orang tua. Rawan untuk meneruskan masa lalu kita kepada anak-anak. Saya juga demikian. Ya, mau cerita ulang jemaat so tahu. Jemaat so tahu. Saya kalau saya bilang A, B, dua orang tahu. Anak-anak ini so tahu. Kalau saya bilang begitu. Jangan main tafsir. Jangankan melanggar, main tafsir saja tidak boleh. DP tafsiran harus seperti saya petafsiran. Tidak boleh kalian menafsir. Tetapi kalau kita bertahan terus dengan kehidupan yang lama itu. Kita akan menghancurkan keluarga kita. Kita akan menghancurkan rumah tangga kita. Merusaknya. Sebab itu Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Supaya jangan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Saya tidak mau menafsir terlalu jauh. Saya menafsir secara literal saja. Sebagaimana orang ini telah mendengar dari Tuhan Yesus. Supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk. Orang seringkali bawa kutuk itu dalam keluarga kita. Bawa kutuk itu dalam rumah tangga kita. Dengan hidup tidak waspada di hadapan Tuhan. Membawa terus sifat berdosa kita masuk dalam rumah tangga kita. Membawa terus, tidak berubah. Padahal sudah mengenal Kristus. Tetapi tidak mengalami pembaharuan diri, pembaharuan hidup. Orang harus dengan sengaja merubah hidup kita di hadapan Kristus. Sebab itu tidak akan terjadi secara otomatis begitu saja, bukan. Sebab itu ada kalimat perintah. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak perlu ada perintah itu. Dengan secara alamiah dia tidak akan berbuat dosa. Secara alamiah dia akan berubah. Tidak, ada perintah. Jangan. Tuh hidup yang lama jangan dibawa lagi. Jangan hidupi lagi. Tuh egois tinggi, tinggalkan. Mengasihilah. Istri kepada suami, melayanilah dengan sepenuh hati. Kalau orang mau baca di dalam firman Tuhan, bahkan di kalimat seperti kepada Kristus. Suami jangan menuntut begitu. Hormatilah, kasihilah istrimu. Seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Siapa yang dapat lakukan itu? Artinya orang selalu diminta untuk berbuat yang terbaik setiap hari. Sebab untuk mencapai standar Kristus itu, siapa yang dapat sampai di situ? Berbuat yang terbaik setiap hari. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, orang harus bertanya dulu betul hati. Apakah ini akan menyakiti dia atau tidak? Apakah ini akan melukai dia atau tidak? Walaupun kebenaran, orang harus sampaikan dengan bijaksana. Bukan berarti karena kebenaran, orang bisa sampaikan tanpa kebijaksanaan. Orang harus minta kepada Tuhan, ini benar,
ini harus terjadi dalam rumah tangga saya, tapi Tuhan tolong saya supaya saya dapat menyampaikannya dengan kasih. Bukan cuma sekedar ini benar, apapun akibatnya terserah. Mati kalau mati demi kebenaran. Nah, ini bukan perang salib, saudara-saudara. Ya, perang salib. Ini sama-sama suami istri, sama-sama mengikut Kristus. Cuma karakter berbeda, jiwa berbeda, latar belakang berbeda. Perlu penyesuaian-penyesuaian. Karena itu harus saling menghargai perbedaan-perbedaan itu. Dan merubah diri masing-masing. Jangan begitu-begitu juga. Rubah karakter, perkataan, perbuatan, rubah. Maka ya apa yang Tuhan masukkan di dalam keluarga kita, kita akan nikmati kembali, saudara-saudara. Dia akan kembali kepada kita. Rumah tangga itu seperti kobong, saudara-saudara. Apa yang Tuhan tanam itu akan bermultiplikasi. Jadi banyak. Tuhan tanam milu 1 liter, saya tidak tahu kalau 1 liter biasanya dia jadi berapa banyak. Dia mau jadi berapa banyak kalau tanam milu 1 liter. Mungkin jadi berapa puluh liter lah, saya tidak terlalu tahu ya. Tidak mungkin dia tanam 1 liter kok ada urus baik-baik, kong. Misalnya dia jadi panen kemarin 0,5 liternya Anda. Tanam 1 liter paling dia jadi 15 atau 20 liter lah. Saya tidak terlalu tahu DP jumlah. Jadi banyak. Kalau orang tanam dalam rumah tangga kasih sayang. Jadi taman Eden itu keluarga, saudara-saudara. Jadi taman Eden itu rumah tangga. Orang pergi mana-mana cuma ingin ngepulang. Lebih sadap di rumah. Lebih sadap pulang. Maka kalau orang tanam di dalam keluarga, kebencian kah, amarah kah, orang tanam dalam rumah tangga kita itu, kehidupan kita yang lama kah, maka dia akan menjadi banyak dan menjadi neraka. Sehingga setiap hari orang berdoa, Tuhan tolong lepaskan saya dari iblis ini. Lepaskan saya dari iblis ini. Untuk satu lima berdoa sama, Tuhan tolong saya lepaskan dari iblis ini. Dua-dua bilang tolong kami, lepaskan kami dari iblis ini. Tuhan kurang bilang tidak bisa terlepas. Sebentar lebih. Bawa ke sedo juga ini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menerapkan Tuhan Yesus mengharapkan kelahiran baru dari semua orang yang menerima anugerahnya. Karya keselamatannya dan berkat pemeliharaannya. Tuhan mau kita berubah. Dan menikmati kebaikan-kebaikannya. Tetapi itu hanya akan terjadi kalau kita mulai dari diri kita masing-masing. Jangan berharap orang lain yang mulai. Itu mimpi kalau orang berharap orang lain yang akan mulai. Kita mau jadi baik kalau dia dulu baik-baik pak kita. Jadi orang pe nasib terus serahkan ke orang pe keputusan. Kita akan baik-baik kalau dia baik-baik. Tadi mau baik-baik. Kita nyanda. Ya sudahlah. Iya tuh. Orang pe nasib terus serahkan pada orang. Mulailah dari diri kita. Biar dia begitu. Mari kita semua mulai terapkan. Hidup dalam Kristus. Yaitu hidup dalam Kristus. Saya mulai terapkan. Mulai dari diri saya. Saya mulaikan. Keluarga saya ini harus jadi surga. Bukan neraka. Rumah tangga saya ini harus jadi surga. Bukan neraka. Walaupun saya hidup dengan para iblis. Tapi saya harus tetap jadi malaikat. Gitu. Jangan karena saya hidup dengan para iblis. Maka orang akan berkuliah siapa lebih iblis. Itu jangan. Saya harus menjadi malaikat. Di tengah-tengah para iblis. Seandainya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Hal-hal baik akan mengikuti pertobatan dan hidup yang dilahirkan baru. Kalau kita mulai dari diri kita. Saya akan mulai dari diri saya. Biasanya bangun pagi-pagi, belum bangun kayak ini satu ini. Karena mau bangun jam berapa? Mau bangun jam berapa? Untuk keluarga mau makan apa? Keluarga mau makan apa? Biasanya begitu. Tapi hari ini Tuhan tolong saya. Shalom. Shalom. Aduh, mau minum, iya tuh. Walaupun dalam hati seharusnya kena racun. Seharusnya racun yang kita mau kasih. Apa ini? Nescafe 3 in 1. Tapi dalam hati tumben sekali ini. Mungkin dia belum berubah hari itu. Mungkin dia belum berubah hari besoknya. Tetapi kita selalu percaya bahwa hal-hal baik akan mengikuti kehidupan yang dilahirkan baru. Hal-hal baik akan mengikuti kalau kita menerapkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita.
Kalau kita mengizinkan Kristus menguasai dan memimpin kehidupan kita, hal-hal baik akan mengikuti. Mungkin orang lihat dia kelakuan belum berubah. Orang solayani dengan kasih Kristus belum berubah. Tetapi orang tetap hidup di situ. Sebab apa? Kita percaya bahwa ini akan menarik berkat Tuhan. Ini akan menarik kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan di dalamnya juga saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Menghadirkan Kristus lewat kehidupan kita. Orang berjuang bersama-sama saudara. Ya, saya bukan cuma menyampaikan kepada jemaat. Tetapi kepada diri saya juga. Sebab antara malaikat Tuhan dan malaikat gelap saudara-saudara. Mundar mandir selalu kadang-kadang dalam rumah. Bahwa aku ganti itu datang saudara-saudara. Tapi kita harus komitmen dengan Tuhan. Bahwa saya harus menjadi representasi Kristus di tengah-tengah keluarga saya. Entah saya sebagai suami, entah saya sebagai istri, entah saya sebagai anak-anak. Saya harus menjadi representasi Kristus. Hal-hal baik akan mengikuti pertobatan dan hidup yang dilahirkan baru. Sedangkan sengsara dan penderitaan akan mengikuti dosa. Yaitu hidup yang tidak mau berubah. Kadang-kadang biar saya bilang akang leh. Itu dalam pengalaman saya. Saya bilang akang. Pak Pendeta bagaimana ini begini. Oh begini ya begini. Berdoa amin. Tidak ada yang mau lakukan. Iya tuh. Pendeta tolong kami pendeta. Kayak apa? So begini keadaan kami seperti ini. Oke duduk. Dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begini. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Amin. Doakan. Pulang orang tidak lakukan. Ya kalau tidak dilakukan doa ini bukan sekedar kalimat sakti. Ada fungsinya seperti itu. Tetapi banyak kali yang lain itu akan mengikuti karakter kita. Bukan cuma biar orang hidup terus begitu, hidup lama terus. Kemudian yang baik-baik datang karena didoakan. Kita harus berubah. Ya apa sudah jadi begini. Aduh pendeta, ngapain begini? Ya begini kok, hidupi begini. Oh iya doakan. Tidak mau lakukan. Datang lagi, so lebih hancur lagi. Aduh pendeta sampai kepada titik so tidak bisa diperbaiki. Aduh pendeta ya mau bikin bagaimana. Sebab semua yang baik yang harus dilakukan tidak mau dilakukan. Cuma mau didoakan. Tapi tidak mau berubah. Kok mau jadi bagaimana? Tapi kalau kita berubah saudara-saudara. Berkat akan mengikuti kehidupan kita. Amin. Seboleh juga jemaat Tuhan total panjang ini bro hari ini. Orang hari ini belum ada perjamuan, nanti disatukan di Jumat Agung. Ya, hari ini kan mau minggu pertama. Jadi kita akan satukan di Jumat Agung di bulan ini untuk perjamuan kudus. Sedangkan hidup yang tidak mau berubah saudara, yang mengikuti dosa. Dosa itu yang mengikuti adalah, ya saya pakai saja penderitaan lah. Sengsara lah. Sebab di dalam Kristus jauhkanlah kita dari kutuk. Tapi kalau kita hidup tidak baik, hidup tidak benar, karakter lama saudara-saudara. Dusta di atas dusta. Tipu di atas tipu saudara-saudara. Keras di atas keras. Tidak ada kasih saudara, egosentris berpusat kepada diri sendiri terus. Maka yang akan mengikuti kita adalah penderitaan, sengsara. Ya. Yang terakhir saya tidak sampaikan, kutuk. Itu yang akan mengikuti kita saudara. Kita sering bingung kenapa keadaan seperti ini, kenapa kondisi seperti ini. Bukan berarti orang kalau dia mau setia melakukan kehendak Tuhan tidak ada masalah lagi. Tetapi masalah yang datang kepada orang yang setia kepada Tuhan adalah berkat. Tapi kalau masalah datang akibat dosa, itu bukan berkat saudara-saudara. Itu adalah teguran supaya kita bertobat. Kita harus tinggalkan kehidupan yang lama. Siapa membawa Kristus dalam hidupnya, membawa berkat bersamanya. Siapa tetap dengan kehidupan lamanya, membawa sengsara akibat dosa bersamanya. Siapa yang membawa Kristus dalam hidupnya, akan membawa berkat. Di dalam keluarga kita harus berkata kepada diri kita sendiri. Bahwa saya mau membawa berkat dalam keluarga saya. Saya mau membawa Kristus dalam keluarga saya. Saya mau membawa berkat dalam keluarga saya. Saya tidak mau membawa kutuk dalam keluarga saya. Saya harus bawa berkat dengan cara apa?
saya harus membawa Kristus masuk dalam keluarga saya. Lewat hidup saya, lewat perkataan saya, lewat pikiran saya, lewat tindakan saya setiap hari. Yaitu dengan mengasihi sepenuh hati, baik Tuhan maupun keluarga saya. Demikian juga di dalam kehidupan berjemaat, saya harus menghadirkan Kristus di dalam jemaat ini. Saya tidak boleh membawa setan masuk ke dalam persekutuan ini. Saya harus membawa Kristus dalam persekutuan ini. Di dalam hidup bermasyarakat, saya harus bawa Kristus di sana. Di dalam pekerjaan kita, saya harus bawa Kristus di sana. Saya percaya kalau kita gereja Tuhan di dalam pekerjaan juga membawa Kristus, selain membawa berkat, Tuhan akan menghargai apa yang kita lakukan. Orang-orang juga akan diberkati lewat cara kita. Orang bicara bekerja, cara beraktivitas. Kalau Kristus kita bawa, kita pasti akan naik. Tuhan akan mengangkat kita. Kalau orang hadir di sana membawa Kristus. Kita bekerja dengan jujur. Kita bekerja keras. Kita selalu berharap kita dapat bekerja lebih dari yang diharapkan. Siapa yang mau membuang orang-orang seperti itu? Tidak ada, saudara-saudara. Orang-orang pasti akan diberkati dengan kehadiran orang-orang begitu. Siapa membawa Kristus dalam hidupnya, membawa berkat bersamanya. Tetapi siapa tetap dengan kehidupan lamanya, akan membawa sengsara lewat hidupnya. Pilihan ada di tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pilihan datang kepada kita. Orang mau hidup seperti apa? Mau hidup lama? Atau orang mau hidup yang diberkati oleh Tuhan? Atau orang mau menjadi hidup yang membawa berkat Tuhan lewat kehidupan kita? Ataukah kita mau membawa sengsara lewat hidup kita? Membawa penderitaan lewat hidup kita? Membawa kutuk lewat hidup kita? Terlalu banyak kerusakan yang terjadi sebab kita tidak mau tunduk kepada Kristus. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari orang tundukkan hidup kita kepada Kristus. Supaya kita membawa berkat itu masuk dalam keluarga kita. Masuk dalam persekutuan jemaat kita. Hadir dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Perenungan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan